Ladies and gentlemen, selamat datang di Crevations, Creator Aviations. Video ini akan berlangsung dengan tempo sesingkat-singkatnya, dengan ketinggian harapanmu bersama dia. Kami Crevations sangat senang dapat menemani kekosongan hari-hari Anda. Silakan mencari tempat yang nyaman, rileks, dan pastikan Anda untuk menggunakan headset. Selamat menyaksikan. Kalian tahu nggak sih, transportasi udara adalah salah satu transportasi yang paling aman di dunia dibandingkan transportasi yang lain, seperti mobil atau motor. Itu menurut beberapa artikel sih, kayak di... Jadi, kenapa penerbangan atau transportasi udara adalah transportasi yang paling aman? Itu karena pengecekan yang dilakukan secara rutin. Buat lebih lanjutnya, kenapa pesawat terbang sangat aman banget, kalian bisa cek link di sebelah sini. Meskipun pesawat terbang adalah transportasi paling aman di dunia, tapi ada beberapa kasus seperti kecelakaan penerbangan. Dan kecelakaan penerbangan ini biasanya banyak banget faktor, diantaranya ada mungkin cuaca atau masalah teknis. Dan yang paling sering itu menurut beberapa kasus itu karena adanya human error. Seperti contohnya kejadian Germanwings 9525. Itu ya singkat cerita, kalian bisa cek aja di berita di Google tentang Germanwings. Itu singkat cerita adalah jadi si pilotnya ini, si kaptennya ini dia mau keluar ngasih kemudi ke kopilot. Terus dari gitu kaptennya keluar dari kokpitnya. Habis itu si kopilot ini dia nabrakin pesawatnya ke pegunungan Alpen. Dan setelah baca-baca ceritanya ya, itu disebabkan karena si kopilotnya itu mengalami depresi, kalau nggak salah, depresi atau putus cinta ya. Sorry kalau misalnya salah, kalian bisa cek lagi. Dan itu salah satunya lah, banyak kejadian karena human error. Oleh sebab itu, banyaknya kejadian-kejadian kecelakaan yang dialami yang disebabkan oleh human error, faktor manusia, maka banyak banget training-training, bahkan diwajibkan training atau pelatihan-pelatihan untuk para, khususnya ya, kru pesawat. Seperti contohnya ada pelatihan yang khusus ya, yang mandatory, yang wajib, itu seperti CRM, Crew Resource Management. Ada kalau misalkan di bahasa penerbangan ada juga CMET, Crew Member Emergency Training. Nah, di CMET ini, itu kru pesawat, itu diajarkan mengenai bagaimana caranya kayak firefighting, cara memadamkan api, terus juga caranya kalau misalnya terjadi pendaratan darurat di air atau di daratan. Kalau contohnya di air, kita bisa nyebutnya kayak wet drill, namanya wet drill ya. Jadi itu nanti kita seolah-olah berakting, simulasi. Seolah-olah kita simulasi bagaimana pesawat itu melakukan pendaratan darurat di air, lalu kita act sebagai, ada beberapa yang jadi awak kabin dan ada yang jadi penumpang. Itu kita pakai baju pelampung, benar-benar ada kayak mock-up-nya di tempat training itu, pesawatnya ada, terus nanti kita pakai baju pelampung, keluar cepat kayak gitu-gitu kan. Terus nyebur lah, push. Nyebur, renang, kayak gitu. Caranya evakuasi, caranya buka pintu, caranya membriefing. Membriefing tuh apa ya bahasa lebih formalnya tuh? Ngasih tahu, memberitahu kepada penumpang-penumpang untuk ngebantu penumpang lain pada saat keadaan darurat. Nah, di sini muncul nih, apakah awak kabin boleh tidak bisa berenang? Setahu gua sih beberapa maskapai emang ada sih beberapa maskapai yang mewajibkan untuk berenang, kayak yang di internasional. Gue pernah nanya ke teman gue, itu ada yang mewajibkan harus bisa berenang. Tapi kalau sejauh ini yang domestik ini, sejauh ini ya, sorry kalau misalnya gue salah, kalian bisa cek lagi. Itu nggak perlu harus bisa renang, karena kita kan yang penting kita mampu untuk proses evakuasinya. Karena pada saat evakuasi itu kan kita naik perahu, udah pakai baju pelampung, jadi otomatis tuh aman. Jadi yang nggak bisa renang pun bisa dibantu sama orang lain, terus bisa pegangan perahu atau bisa ngambang lah. Dan pasti tim penyelamat yang lain kayak tim SAR juga pasti bakal bantu. Kayak di beberapa kejadian, mungkin kayak di, kalau nggak salah kejadian yang Lion Air itu yang overshoot atau keluar lepas landas itu di lautan, ya kayak hal-hal kayak gitu kan langsung cepet-cepet diselamatin ya. Jadi seperti biasa, beginilah hidup. Begitupun juga dunia penerbangan. Dan buat teman-teman yang mau naik pesawat atau mau jadi pramugara, jangan panik. Ada kata tuh gini, quickly
but not slowly. Sama aja ya. Bahasanya itu calm and quick. Ya, jadi begitulah teman-teman Crevations. Semoga sharing ini, video ini bisa menambah informasi atau manfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan bagikan juga ke sosial media lain dari teman-teman semua. Supaya teman-teman Crevations bisa mengetahui informasi tentang dunia penerbangan yang menyenangkan dan seru abis. Akhir kata dari gua, be produktif, be kreatif, and be positif. Sampai jumpa di video Crevations selanjutnya. Dadah.